Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukrining puji urang sanggahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudros sinareng irodahna orang sadaya tiasa kempal ngariung lewat udara channel MHD2 Anjay mengadakan pengajian. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan disampaikan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kepada kita semuanya besok di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul udma dari beliau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat as'adakumullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masih selaras dengan ayat di atas, yaitu dalam surat Ibrahim ayat 18, Allah nyarioskeun mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karomadin istaddat bihi ar-riyahu biyaumin asif. Ngandung hartos wa may yakfur sing saha jalmana yakfur kupur saha si jalma bil imani kalawan iman faqad habita amaluh, maka hancur lebur amalna eta si jalma, wa huwa jeung parikayan si jalma fil akhirati di akhiratna minal khosirina termasuk jalmi anu rugi. Kitu oge perumpamaan jalmi anu kufur, masalul ladzina kafaru oleh kufur mau birobihim kalawan pangeran alladzina amaluhum ari amalna marehana teh karomadin eta saperti abu istadat bihi aruyah anu kenceng eta angin niupna dina poean harita anu gambaran eta lebu abu henteu aya anu tersisa ku kencengna niupna angin. Hadirin wal hadirat kajian MHD2 Anjay rahimakumullah. Ieu ayat ngajelaskeun perkawis masalah akidah anu kurang kedah dijaga sangkan amal urang sadayana ulah janten lebur. Oleh karena itu para ulama membagi kufur kana 3 bagian. Hiji kufur keyakinan, 2 kufur perbuatan, 3 kufur perkataan. Keyakinan urang kudu mantap anu aya na dina manah urang ulah ragu-ragu menerima keadaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan dengan sepenuh hati, membenarkan dalam hati pula, kemudian lidah kita mengucapkan dan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Dan itulah sebagai unsur-unsur daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka oleh karena itu setiap keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang mengandung unsur penghinaan atau pelecehan terhadap Allah, para malaikatnya, para nabinya, kitab-kitabnya, hukum agama, syiar agama, adalah semuanya merupakan bentuk kekufuran. Contoh misalkan, kufur keyakinan berarti ayana ragu-ragu terhadap adanya Allah, ragu terhadap keadaan Rasul Nabi Muhammad, menafikan salah satu sifat wajib bagi Allah, atau mensifati Allah dengan sifat makhluk dan lain sebagainya, itu sudah merupakan bentuk kufur keyakinan kita. Contoh misalkan bentuk kufur perbuatan, sujud kita kepada berhala, sujud kita pada matahari, membuang Al-Quran ke tempat sampah, semua itu berarti bentuk kekufuran perbuatan kita. Dan terakhir, pembagian kufur adanya kufur perkataan. Seperti orang mengatakan Allah itu dolim, Allah itu bodoh, dan lain sebagainya. Itu berarti perkataan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semua itu mesti kita harus jaga. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula tentang perbuatan-perbuatan manusia. Dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adima. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan memaafkan, ayyushraka, yang menganggap syirik bihi dengan Allah, wa yaghfiru, dan Allah memaafkan. Kalau tadi la yaghfiru, sekarang Allah memaafkan ma kepada dosa duna zalika, selain ayyushraka bihi, liman, bagi orang yasa yang Allah kehendaki kepada orang itu. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik billahi dengan Allah, faqad iftara, maka orang tersebut sudah betul-betul berbuat itsman adiman, dosa yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari situ kita punya gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bentuknya kufur itu ada dua macam. Satu, bentuk kufur syirik. Yang kedua, bentuk kufur ghairu syirik, selain syirik. Kufur syirik adalah kufur yang mengandung unsur syirik, ibadah kepada selain Allah. Misalkan sujud kepada berhala, misalkan sujud kepada matahari, atau punya keyakinan bahwa ada pencipta selain Allah, itu termasuk kufur syirik. Ada pula yang disebut dengan kufur ghairu syirik, ya, kufur yang tidak mengandung unsur syirik atau tidak mengandung ibadah kepada selain Allah, seperti mencaci maki Allah,
menghina Nabi, membuang Al-Quran di tempat yang tidak mulia, dan masih banyak lain. Kufur ghairu syirik. Orang yang mati dalam keadaan kafir, baik kafir musyrik atau kafir ghair musyrik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka semuanya menempati tempatnya neraka jahanam untuk selama-lamanya. Pelaku dosa besar. Ya, tadi pelaku kufur, sekarang pelaku dosa besar. Sebanyak apapun, selama dia tidak jatuh dalam kekufuran, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan mengampuninya. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan muslim itu ada dua. Pertama, sebagian mendapatkan ampunan Allah. Mereka masuk surga tanpa adanya azab. Kedua, sebagian tidak mendapatkan ampunan Allah. Mereka masuk neraka dan diazab di dalamnya. Sebagian balasan atas orang yang dilakukannya di dunia. Tetapi kemudian mereka akan keluar dari neraka dan masuk kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu menjadi perhatian kita bahwa ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adiman. Ini menjadi bantahan terhadap akidah Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Karenanya ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selain syirik. Sedangkan kekufuran itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barangkali itu saja kajian dari channel YouTube MHD2 Anjay. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari kemusyrikan, baik perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Dan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sudah dijelaskan ampunan dosa selain perbuatan syirik, musyrik. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati kepada diri saya sendiri. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.